Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ngebahas 3 poin. Poin pertama, kinerja saham PZZA. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham PZZA 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini yaitu potensi dividen saham PZZA di tahun depan. Poin ketiga, harga wajar saham PZZA. Dengan tahu harga wajarnya, kita bisa prediksi saham PZZA untuk jangka panjang bakalan kemana nih harganya. Gitu ya. Simpelnya, kalau nonton video ini sampai habis, gambaran masa depan saham PZZA bisa kita ketahui. Dan dari situ kita bisa ambil tindakan. Apa skip beli, hold, jual, at loss, atau justru malah tambah muatan gitu ya. Dari 3 poin di atas, jelas topik video ini adalah tentang analisa fundamental saham PZZA, bukan analisa teknikal. Meski kalau Anda adalah trader boleh juga sih ditonton videonya sampai habis, biar pas harganya turun nggak dikit-dikit cut loss gitu ya. Sebelum dimulai saya punya satu hadiah. Hadiahnya apa dan bagaimana cara dapetinnya? Klik link yang ada di deskripsi dan di komen yang saya pin. Oke, kita masuk ke penjelasan videonya. Video ini direkam Selasa 27 Desember 2022. PZZA ditutup di harga 555. Wah, cakep banget angkanya ya. IHSG closingnya plus 1,28. PZZA ini ya, saya sebut pizza aja ya biar gampang. Pizza ini ya, sektornya industri makanan ya iyalah. Pizza ya, tahu pizza kan ya. Sekedar info, nama asli perusahaannya itu Sari Melati Kencana ya. Si pizza itu nama asli perusahaannya Sari Melati Kencana. Terus video ini adalah laporan Q3 2022. Oke. Jumlah saham yang beredar itu 3 miliar. Komposisi saham yang beredar di masyarakat 22%. 22% ini cukup bagus. Kalau di bawah 10%, apalagi di bawah 5% gitu ya, itu berbahaya banget. Sangat volatil, sangat bisa dimainin harganya sama bandar. Dinaikin gampang, diturunin juga gampang. Kalau misalkan komposisi yang beredar di masyarakat terlalu tinggi, juga mencurigakan. Nggak bahaya tapi mencurigakan. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu memang yakin dengan kinerjanya, dia pasti ingin menguasai saham dia sendiri sebanyak-banyak yang nggak mau beredar di masyarakat dalam jumlah besar. Karena dia yakin dengan kinerjanya, yang mana kalau kinerja bagus, dia berarti sebagai pemegang sahamnya, dia mendapat kekayaan tambahan dari nilai sahamnya. Nah 22% ini bagus ya, cukup bagus, nggak bagus banget. Yang bagus, normal bagus tuh di angka 40-50%. Ini 22% udah bagus. Lalu hutangnya 125%. Ini kurang bagus, makanya ini warnanya merah. Di Excel saya warnanya merah. Kenapa? Karena berarti kalau diibaratin orang, nih si pizza ini harta kekayaannya 100 juta. Utangnya 125 juta. Kalau bisnisnya bangkrut, dia buat nutupin utangnya aja belum mampu. Boro-boro ada sisa yang akhirnya dibagiin ke kita. Gitu ya. Jadi tadi saya bahas komposisi saham yang beredar di masyarakat dan besaran hutang dia. Itu sebenarnya saya lagi ngebahas resiko kalau misalkan Anda mau invest di pizza. Ya, namanya investasi kan selain mikirin keuntungan, mikirin resiko juga dong. Nah, resikonya tadi sekelebat udah dibahas dari komposisi saham dan dari besaran hutangnya. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu ekuitas hartanya dia, ya, hartanya si pizza ini. Tugas kita di sini sebelum akhirnya dapat kisaran harga wajar, murah dan mahalnya si pizza ini, kita harus ngisi, harus menebak yang si kotak warna biru. Kotak warna birunya ada 3, kita harus isi 3-3-nya dan setiap kotak warna biru keisi, kotak kuning akan berubah. Dia akan menyesuaikan. Data selain warna biru dan warna kuning adalah data fakta, sedangkan data yang warna biru dan warna kuning adalah data prediksi dari analisa yang dilakukan oleh saya melalui video ini. PR pertama, menentukan Q3 ke Q4 di 2022
ini berapa persen perubahannya, entah naik entah turun. Itu PR pertama. Dan untuk menjawabnya, kita bisa flashback ke masa lalu. Di 2019, Q3-nya 1,2 T. Q4-nya 1,3 T. Atau ada perubahan kenaikan 4,2%. Ini 2019 ya. Masa-masa masih berjaya nih. Lalu 2020 pandemi, ya, hartanya dari 1,2 T jadi 1,1 T. Turun. Ya. Turun 6,7%. Jadi kalau dia lagi masa-masa indahnya dia bisa ngasilin 4,2 ya dari Q3 ke Q4. Di 2020 ya, ganti kuartal doang dari Q3 ke Q4 turun min 6,7. Oke. Lalu 2021 1,1 T ke 1,16 T ya, naik lagi. Ya, ini berarti dia begitu pandemi agak selesai kan di 2021 tuh pandemi agak selesai gitu ya. Meskipun masih PPKM-an, pasang cabut, tapi kan itu udah meninggalkan tahun 2020. Nah, ini dia udah balik nih 5,6, udah di atas pas lagi 2019. Ya. Berarti dia terpuruknya banget nih di 2020 ya. Kalau dari lihat kuartal per kuartal ya. Nah, di 2022 berapa nih? Gitu. Nah, alternatif pertama ya, option pertama, pilihan pertama. Kita bisa masukin 4,2 di sini. Bisa nih masukin 4,2. Alternatif kedua, ya, pilihan kedua. Kita bisa masukin min 6,7. Bisa juga masukin 5,6. Nah, kalau saya masukinnya apa? Yang jelas saya nggak masukin 4,2. Karena ini sebelum pandemi. Saya juga nggak masukin 5,6. Karena ini setelah pandemi. Dan saya nggak tahu di 2022 ini meskipun udah setahun setelah 2021 ini makin bagus apa makin turun ke sini gitu. Dan yang pasti juga nggak saya masukin adalah kalau minus 6,7 karena ini pas pandemi gitu. Jadi kalau ditanya ke saya di sini saya ngelihatnya 4,2 ke 5,6 nggak terlalu jauh. Jadi saya tambahin aja lalu saya bagi 2. 4,2 tambah 5,6 itu berarti 9,8. 9,8 dibagi 2 itu 4,5 tambah 0,4 4,9. Saya masukin 5% aja. Oke, 5%. Dengan begitu, maka Q3 ke Q4 ya, dengan asumsi naiknya 5%, itu ekuitas PZZA di Q4 2022 itu ada di 1,1 triliun. Lalu selesai ya, topik pertama selesai ya, topik ekuitas. Sekarang kita ke topik book value. Book value ini adalah topik tentang bagaimana market menghargai pizza ini, bagaimana market menghargai saham pizza ini. Ya. Di 2019 market menghargainya di PBV 2,5. 2020 turun jelas jadi 1,7. Lalu di 2021 pas lagi ada peningkatan jadi 1,9. Lalu di 2022 1,6. Ya. Kalau rata-rata 4 tahun terakhir dia ada di 1,98. Selesai, topik book value segitu aja. Sekilas info aja. Sekarang kita masuk ke topik laba. Sebelum masuk ke topik laba, ya, saya minta tolong ke Anda nih, ya. Saya berasumsi video ini meskipun belum selesai, tapi mungkin Anda tertarik, mungkin Anda mencium sedikit manfaat, mungkin Anda suka gaya saya. Saya minta tolong video ini di like, sama tulis PZZA di komen. Ya. Nggak nyampe 5 detik lah ya buat ngelakuin itu. Semoga Anda mau. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semoga sudah dilakuin, like dan tulis komen, tulis pizza di komen. Kita lanjut ke topik laba. Sama PR-nya menentukan Q3 ke Q4 di 2022 ini berapa. Flashback lagi. Di 2019 masa-masa belum sulit, ya, belum pandemi. Labanya di 2019 Q3 ke Q4-nya naik 34%. Ini bagus nih, ini bagus. Ya. Di 2020-nya ini lagi nestapan-nestapannya. Dari dia minus, ya, minus nih. Minus 8T, 8M.
8M. Minus 8M. Jadi minus 93. Wah. Ini 984% nih makin parah minusnya gitu ya. Bayangin cuman kuartal. Kuartal itu kan per 3 bulan. Cuman dalam 3 bulan dari dia labanya minus 8 ke minus 93M. Parah banget ini. Ini parah banget. Di 2021 dari 13 miliar ke 60 miliar. Nah, ini 2021 udah bangkit nih, ya. Udah bangkit, ya. Jadi bisa dibilang normalnya dia kalau dari ngeliat 3 tahun terakhir tanpa mempedulikan si tahun 2020, dia per kuartal itu ada di sekitar tunggu, ini kan 34. Ini parah nih minusnya nyaris 1000%. Ini 357%. Nah, ini kan datanya terlalu volatil ya. Terlalu volatil. Jadi di sini kita bisa masukinnya ini juga bisa banyak macam-macam nih alternatifnya nih ya. Bisa kita masukin 34, bisa kita masukin minus 984, bisa kita masukin 357. Yang mana nih? Gitu ya. Saya akan make yang 34. Kenapa? Ya, kalau 357 kayaknya meskipun udah selesai pandemi, tapi saya nggak yakin. Dan lagi pula kalau pakai hitungan 357 tuh seakan-akan akan 357. Padahal ini kan terlalu optimis gitu. Saya maunya kalau ngitung ya agak diturunin ekspektasinya gitu ya. Lalu di sini yang buat saya gusar nih. Kenapa laba Q3 Pizza ini di 2022 ini minus 35M? Ini kenapa coba? Pandemi enggak, pandemi kan 2020. Udah pandemi udah, jadi 2021. Ini kan sekarang udah 2022. Kenapa? Ini kenapa minus 35 ini kenapa gitu? Apa salah nyatet? Ya kan? Atau apa? Apa kalah saing sama siapa? Apa Domino Pizza kali ya kalah saing atau apa? Pizza pinggir jalan kali. Intinya nih aneh, minus 35 ya. Saya berpikir ini minimal angkanya hitam lah gitu. Sehingga nebak kesininya enak gitu. Ini kalau ininya minus aneh, mencurigakan gitu. Kenapa alasannya kenapa gitu. Kembali ke pertanyaan tadi. Di sini saya akan tulis 34% kenaikannya ya. Ceritanya balik aja ke tahun 2019 ya. Nggak masukin yang ini, nggak masukin yang minus 984, masukin yang 34. Sebentar saya masukin dulu. Dengan perubahan naik 34%, maka dari minus 35 jadi minus 25. Udah ya, berarti udah selesai nih. Memprediksi laba Q3 ke Q4-nya, yaitu Q4-nya di minus 23 miliar. Kenapa minus ya? Karena ininya aja sampai Q3 di 2022 dia minus 35, yang ini juga aneh kenapa gitu ya. Oke, topik kedua selesai, PR kedua. Topik ketiga ya, PR kedua selesai. Sekarang kita ke PR ketiga. Menentukan DPR. DPR tuh besaran bagi-baginya si perusahaan ke kita, ke investor, dari keuntungan yang dia dapat. Nah, kalau minus sebenarnya kalau minus bingung. Kenapa? Ya lagi minus. Kalau Anda lagi minus, Anda bisa bagi-bagi apa gitu kan. Jadi kalau minus, normalnya di sini saya masukin 0%. Minus ya. 0% yakinnya. Gitu. Ya kalau 0% ya susah dinilai harga murah wajarnya. Tapi di sini kalau saya ngeliat ke 2020, dia pas lagi minus dia juga bagi-bagi dividen. Ini yang saya juga aneh lagi. Orang lagi minus, perusahaan lagi minus, dia malah bagi-bagi dividen lebih dari 100%. Ini kayak Anda
gaji Anda nggak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Anda, tapi Anda bagi-bagi makanan ke satu RT gitu. Nggak masuk akal kan? Ya ini si pizza ini di 2020 begitu. Dia minus, tapi dia bagi dividennya 121%. 121%. Bagi 10% aja aneh. Ini 121%. Makin aneh lagi. Jadi kalau mau gila sekalian aja, anggap aja nih dia lagi minus lagi, masukin aja 121% lagi. Tapi ini tetap aja berarti kan nganggapnya dia gila lagi gitu kan. Kalau dimasukin 121% ya, dengan anggapan si gila itu, si terlalu optimis tadi, itu aja ke harga termurah udah kelewatan 117%. Ke harga termurah. Ke harga wajar udah kelewatan minus 125. Ke harga mahalnya udah kelewatan 134%. Ya. Ingat loh, ini dengan anggapan dia akan bagi-bagi. Oh, bentar. Ini bentar. Segini. Tadi saya lupa nambahin minus. Ya, segini kira-kira. Itu juga tetap kelewatan. Ke murah udah kelewatan 83%, ke harga wajar udah kelewatan 75%, ke mahal udah kelewatan 66%. Itu kalau dia bagi dividen. Bagi dividennya kalau segila tahun 2020. Tapi kalau dia udah nggak gila lagi, dalam artian 2020 gue udah gila nih, masa 2022 gue gila lagi, nggak punya keuntungan tapi sok-sok bagiin duit, ya kan nol. Dia nggak bagi apa-apa. Kalau nol lah udah makin nggak bisa lagi diprediksinya gitu. Ilmu saya nggak nyampe untuk memprediksi kira-kira baginya berapa dari orang yang nggak punya keuntungan. Ini kan dia rugi ya. Dari orang nggak punya keuntungan, terus kita suruh nebak dia kira-kira baginya berapa. Kalau orang punya keuntungan, kita nebak dia baginya berapa, kita bisa ngeliat di masa-masa lalu dia, ketika dia punya duit, dia baginya berapa gitu kan. Tapi ketika dia nggak punya keuntungan, kita bingung dong. Nah, kalau kita nggak bisa nebak keuntungannya, kita nggak bisa tahu nebak harga murah, wajar, mahalnya di mana tuh kita nggak tahu. Gitu. Apalagi ini nih, laba Q3 di 2022-nya kok minus 35, ini yang aneh nih. Ini aneh banget nih. Minus 35 miliar, ini anehnya. Ini kalau ini plus ya, ini plus udah keadaan udah enak lah di takar-takar ya gitu. Tapi kalau ini minus ini, jadi kalau ditanya kenapa nih saham mimin saham nyantai kok di PZZA kok nggak bisa ngitung harga wajarnya? Ya ini nih akar muasalnya nih. Kok laba Q3 di 2022 yang mana 2022 udah bukan pandemi lagi, kok minus 35 miliar gitu. Kenapa? Kalah saing masa sampai segitunya gitu kan. Kalah harga jual enggak juga karena kan punya brand gitu kan. Ada sengketa hukum kali, mungkin kalah di pengadilan sama perusahaan lain atau apa gitu, mungkin yang itu bisa bikin sampai 35 miliar mungkin ya. Saya nggak tahu, itu mesti diteliti lagi, tapi kalau di laporan keuangan ini aneh banget. Minus 35 miliar di tahun 2022 ini aneh banget. Gitu. Jadi kalau ditanya sebelum ke kesimpulan, jadi berapa nih harga murah wajar mahalnya? Saya nggak tahu karena murah wajar mahal saya berdasarkan perhitungan dia kira-kira baginya berapa, yaitu perhitungan dividen. Perhitungan dividen dihitung dari berapa keuntungan dia yang akhirnya dibagiin. Nah sekarang dia nggak punya keuntungan, jadi ya nggak tahu dibaginya berapa gitu ya. Sebagai penutup dan pengingat, penutupnya adalah kalau Anda suka analisa kayak gini ya, yang nggak terlalu ngibul-ngibul, nggak terlalu ninggi-ninggiin, nggak terlalu bahas yang bagus-bagusnya aja, mungkin bisa pertimbangin subscribe ke channel Saham Nyantai ini. Ya, saya berusaha untuk fair, untuk berusaha bijak, nggak pom-pom ya. Kalaupun ada saham-saham yang saya ternyata invest di dalamnya, saya akan tetap kasih tahu apa resikonya gitu. Lalu saham-saham yang lain yang menurut saya nggak masuk akal, saya juga kasih tahu menurut pandangan saya. Jadi bukan ngejelek-jelekin. Nah, kalau Anda suka style kayak gitu, ya subscribe channel ini. Lalu sebagai pengingat, ada satu hadiah. Hadiahnya apa dan bagaimana cara dapetinnya? Klik link yang ada di deskripsi atau di link yang ada di komen yang saya pin. Begitu aja.
nggak ada puncaknya ya, karena nggak ada kisaran harganya. Tapi semoga tetap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.